Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersi Ayudianingrum dari Program Studi Peternakan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di video kali ini saya sedikit membahas tentang dampak perkembangan peternakan di masa pandemi. Sejak pertama dilaporkan kasus positif COVID-19 awal bulan Maret 2020, pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan ini pada awalnya melumpuhkan distribusi produk dan berdampak pada dua pilar ekonomi, yaitu konsumsi dan produksi. Walaupun sektor pertanian tumbuh positif, salah satu subsektor yaitu subsektor peternakan mengalami kontraksi 1,8%. Menurunnya pendapatan akan mengurangi permintaan terhadap bahan pangan hewani. Dan pada masyarakat golongan berpendapatan menengah ke bawah akan mensubstitusi produk pangan hewani dengan bahan pangan nabati. Bagi masyarakat kategori berpendapatan menengah ke atas, untuk mempertahankan kesehatan guna meningkatkan imunitas tubuh terhadap paparan virus corona, justru konsumsi produk hewaninya meningkat. Pada kondisi normal, kebutuhan nasional produk peternakan masih perlu dukungan produk impor. Adanya pandemi COVID-19 di berbagai negara memengaruhi kegiatan berproduksi dan distribusi antar negara. Sebagai contoh, selama pandemi India melakukan lockdown, sehingga ekspor daging kerbau India ke Indonesia terhambat. Kondisi ini tentu menguntungkan peternak dan pedagang sapi di dalam negeri, terutama yang melakukan usaha di Lampung dan Jawa Barat. Yang pengaruh masuknya daging kerbau India dengan harga murah sangat menentukan daya saing produk lokal. Peternak ayam terkena dampak lebih berat karena tidak bisa menunda penjualan dan munculnya pedagang yang berspekulasi dengan menekan harga beli ayam hidup. Sementara itu, produksi telur ayam dan susu segar relatif stabil. Produk yang lebih tahan lama disimpan seperti telur dan produk yang diolah tidak mengalami penurunan produksi. Bahkan cenderung meningkat karena pada kelompok masyarakat menengah ke atas terjadi peningkatan konsumsi sumber protein untuk meningkatkan imunitas. Dampak dan respon peternak terhadap pandemi COVID-19 bersifat lokal, spesifik, dan tidak semua terdampak negatif. Kapasitas usaha peternak terkena dampak dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Pada usaha ayam ras pedaging dan ternak domba, kapasitas produksi mengalami penurunan. Kapasitas usaha ayam petelur ada yang tetap dan ada yang juga yang menurun, tergantung besarnya dampak PSBB terhadap ketersediaan input produksi dan mempengaruhi harga jualnya. Kapasitas usaha sapi potong relatif stabil, antara lain disebabkan impor daging kerbau dari India sempat terhenti. Ada dua cara untuk meningkatkan pertumbuhan subsektor peternakan. Yang pertama, dengan cara mengelola kelebihan penawaran daging ayam di pasar akibat daya beli yang menurun selama masa pandemi COVID dan akibat kelebihan pasokan DOC menjadi bahan cadangan pangan berupa karkas ayam beku untuk program bantuan sosial dan ekspor. Kedua, meningkatkan produk bernilai tinggi seperti susu kambing perah sebagai bahan pangan fungsional yang permintaannya cenderung semakin besar pada daerah-daerah tertentu dengan tingkat kesadaran gizi yang relatif tinggi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.